punya budget cuma 50 juta, harus reliable, partnya murah, mobilnya irit, gampang dibenerin. Nih solusinya, Hyundai Avega. Bersama gua Irfan Dan gue Redo. Yuk kita klik. I got people trying to wish and pray that I'ma fall about it, all about it till we spoke in person. Don't wanna talk about it now, huh? Oh, you sound tough, toying with them, don't get wound up. How you wound up? Another number in the round up. Put the town up, I built this thing up from the ground up. And if I bounce up, I get my crown stuck. Green light go, got the east side flow. I'm a giant in the space like FIFA 4. Do, Ja, yuk. Nah, ini kan kita lagi di dalam Avega gue nih ya. Oke. Nah, gue mau ngajak lu ke daerah Cinere nih. Jadi di situ tuh ada yang punya Avega, owning experience beli dari baru, Oke. dan udah di heavily modified lah sama dia. Oke. Nah, di sini kita mau compare nih dibanding punya gue yang standar ting-ting nih. Enggak standar banget lah. Standar banget ini. Masih ada modifan dikit lah. Iya. Dan nama punya dia yang udah, wah, kita harus cek sih. Oke. Menarik nih. Iya, dan ownernya pun udah bersedia mau cerita ke kita. Wah, Oke, sabi banget. Iya. ilmu lu berdua kan tinggi-tinggi nih dibanding gua. Aduh. Kita kulik bareng kayaknya ya. Kita mah ilmu Yuskar. Iya. Bagi-bagi porsi. Bagi-bagi Betul. Let's go kan nih? Let's go. Let's dong. go. Let's go. Berangkat, Pak. Nah, Do. Ya, gimana? Jadi gua di sini mau ngajak lu ke YT Auto. Oke. Nah, di YT Auto ini infonya nih, ada yang pakai Avega dari baru sampai sekarang Wah, siapa tuh? dan dari modif. Dibanding punya gue yang cuma tipis-tipis gitu, jadi biar kelihatan bedanya Oke. di dunia Avegaan. Oke. Nah, kita sambut aja Om Andi. Ini dia, guys. Ini dia. Kabar. Kabar, Om. Baik dong. Nah, gue di sini sebenarnya mau ngajak lu ngobrol soal Avega Zam. Padahal lo ahli yang Vega juga nih. Ngeri. Ya, bisa dilihat lah, tapi lama dulu kayaknya. Ya, kalau lama nih ya mungkin. Nah, jadi gue di sini ke para viewer CVT, Oke. biar ada perbandingan gitu. Kan Avega selama ini lagi diomongin banget nih sebagai Yes. mobil affordable, Setuju. mobil Korea yang murah meriah. Nah, di sini kita mau bikin perbandingan antara yang standar dengan yang udah di heavily modified lah kayak lo gitu. Wow. Oke, boleh. Nah, Sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dibilang heavy, cukup heavy mungkin buat Avega ya. Buat Betul. Avega cukup heavy dan jujur gue pribadi juga masih punya banyak rencana nih buat ini yang belum kesampaian gitu kan. Nah, terus kalau gue pakai Avega memang dari awal banget. Bener-bener dari tahun 2012 bro. nah, Bener-bener dari bener. awal. Jadi POV yang pakai dari baru ini masih jarang sebenarnya. Jarang banget sih sekarang Oke, sih. oke. Rata-rata orang pakai Avega, bahkan gue pun gitu, masih hitungan ya sumur jagung lah gitu. Makanya gue sama lu nih, Kalau gue jujur ada sedikit ceritanya. Kalau dulu sebelum punya mobil ini, ya, gue pakainya Lancer, Mitsubishi Lancer GTI. Gue pakai mobil itu sebenarnya nggak lama, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ya namanya punya mobil kayak gitu ya, ada aja kan, ada aja orang-orang masa muda segala macem. Akhirnya sudah tidak boleh pakai mobil itu lagi. Akhirnya singkat cerita jual dengan harga yang sama, modif yang udah kita lakuin juga waktu itu ibaratnya udah tutup mata deh. Wah, itu gue lama, gue 4-5 bulan nggak punya mobil. Iya, karena memang waktu itu bener-bener nyobain semuanya, mulai dari ya, riset dah. riset, cukup riset. Tapi kan lu paling enggak, meskipun nggak nakal-nakal lagi, tapi pengen lah punya feel yang nggak jauh Dari Lancer. Ya. Lebih sama lah ya. Kayak Mulai dari Civic, City, apalagi di tahun itu ya, Yaris gue coba, sampai Avanza Xenia gue coba juga, cuman aduh enggak deh. Kayak gue belum dapet, ntar aja deh gue bilang, andai gue nyoba mobil temen gue di rumahnya, nggak sengaja adanya mobil itu, gue cuman karena hujan gue mau ke minimarket manual,
Avega manual 2012. Ya. Gue coba, dia 2011, sorry, 2011. Gue coba, pas gue bawa, wah, nggak bener nih. Dalam hati gue, nggak bener nih. Ini nyelonong-nyelonongnya nih, nyelonong-nyelonong Lancer nih, gue bilang. Tanpa gue tahu ada kaitan apapun antara Hyundai sama Mitsubishi ya gitu, pada saat itu. Jadi gue bawa, bener-bener besoknya, bener-bener besoknya gue langsung ke showroom. Langsung Beli. Satset Saat banget itu ya. harganya di tahun 2012 tuh sekitar 110 111 ya kalau nggak salah. Karena gue waktu itu nyicil, jadi total sekitar 126 ya, atau 130 lah. Tapi ini tipe GX ya? Tipe GX, betul. Oh sama berarti kayak punya gua. Sama, tipe Ya. GX. Jadi ya udah dari benar-benar mobil perjuangan gue dari pertama nyicil sampai selesai semua. Dan wah udah ini mobil gue udah ngelewatin berbagai macam fase kehidupan gue, termasuk iya sama cerita di balik mobilnya sendiri gitu. Dan keunikannya sih pasti. Nah ngomong-ngomong unik, sebenarnya ada cerita unik juga sih sebenarnya. Jadi apapun yang Om Andi rasakan di Lancer ini dan di Avega sebenarnya masih ada relate-nya sebenarnya. Benar. Nanti bakal kita lihat pas kita bahas mesin. Yes. Itu dia. Gitu. Nah, jadi sekarang yang kita bahas Avega tuh apa sih sebenarnya? Dia itu sedan, minibus, hatchback, Apa, segala expect macam. apalah itulah. Yang jelas bukan crossover lah. Iya. Benar. Karena dia sekarang kayaknya minibus masuknya ya. Iya, minibus. Dan kita cuma bayar tahunannya 1,7 juta. Dan itu 1,7 juta sekian ya. Dan itu untuk mobil hari gini, lu punya angka Buat segitu. tahun muda sih. Iya, affordable tahun banget ya. 2012. Betul. Mana ada? Nah, jujur karena di sini gue juga bengkel, terkadang gue juga bingung sih. Kayak sebagai pengguna lama ya, sebagai pengguna lama dari awal, gue pun jujur kalau dibilang bermasalah selama berarti berapa belas tahun ya? 14-15 tahun ini, apa ya, gue hampir bisa bilang terkecuali nih gue udah upgrade untuk performance ya misalnya. Selebihnya gue hampir nggak pernah ada problem gitu masalahnya. Jadi mungkin menurut gue teman-teman yang saat ini ngambil Avega sekarang terkadang banyak yang ngeluh lah ya. Kalau gue ngeliat juga dari teman-teman di forum atau di grup-grup Facebook semua segala macam kayak ngerasa banyak banget keluhan. Mungkin karena pada saat itu Avega harganya cukup jatuh, jadi datang ke tangan yang tidak tepat, mereka cuma mau pakai aja, baru pakai sebentar, ketemu penyakit jual lagi. Iya betul. Jadi Pas kayak mereka bola dapet, salju gulung aja terus. Pas mereka dapat penyakit itu udah menggunung sebenarnya, udah di puncak. Udah di puncak, sedangkan apa ya, kayak orang banyak nemuin masalah di sensor-sensor. Gue masih orinya semua masalahnya. Sama, gue Iya, juga. kan? CKP, CMP, Masih. map sensor masih orinya. Iya, tanpa, Masih ori ya? tanpa lu masuk Google nih, ntar Iya. tiba-tiba orang bilang, gue kayak yakin dengan cara gue merawat dari awal, dengan cara gue men-treatment mobil dari awal, gue yakin fine semuanya gitu. Nah, yang agak lucu cuman satu lagi sih, ini masalah mungkin di tahun 2016 ya, 17, knowledge gue lebih dalam tentang Hyundai ini belum ada. Sama mobil lah, mungkin secara keseluruhan. Jujur di tahun 2016-17, gue lagi jalan, tau-tau mobil gue tuh mati, lost power semua, benar-benar hilang. Waktu itu gue panggil mekanik dari bengkel. Yang gue bingung adalah dia langsung muter jok belakang. Gue bilang, Cek fuel "Mas, pump. kayaknya nggak di situ deh." Iya, dia langsung berusaha cek fuel pump. Dia pikir langsung problemnya di situ. Mas, kayak kalau fuel pump nggak gitu deh responnya. Kilometer waktu itu 55.000. Masih sedikit lah Masih sedikit. hitungannya. Iya. Rendah sih ya. Tergolong rendah. Dan pas gue langsung insting, gue bilang kalau fuel pump nggak gini, Mas. Soalnya ini kita starter, ini benar-benar nggak ada nih responnya. Akhirnya coba cek timing belt deh, gue bilang. Karena di buku manual, timing belt itu suruh ganti di 65.000 kalau nggak Iya. salah. Bukan 60 ya, 65 kan? 65.000. 65.000. Dan gue baru 55. Masih ada 10.000 nih. Masih ada spare lagi tuh. Dan buka cover timing, benernya timing belt gue rontok semua di situ. Rontok itu udah Acak-acakan bubar. juga berarti. Udah nyebar, udah buyar karetnya. Nggak putus, tapi pas buka cover gitu aja, karetnya udah pada jatuh-jatuh. Nah itu daleman kayak klep gitu, nggak ada yang bengkok. Nah, setelah itu, gue ngeliat udah gini, aduh, gue bilang, tapi hebatnya, ini hebatnya nih kalau Iya. mobil lain, jadi kalau temen-temen tahu Gancit ya, Bang City, mogok pertama tuh ada di Gancit.
Ya. Gue udah feeling nih, hilangnya soalnya lagi jalan. Nah. Gue starter, wah lawa aja. Gue masih bawa jalan sedikit. Gue starter, akhirnya nemu, nyala. Gue baru berhenti, mobil itu di dalam, di Cipulir. Agak jauh sebenarnya. Jauh sih. Agak jauh itu. Udah 2 kali mogok nih. Yang kedua akhirnya pasrah. Berhenti gue, Di Cipulir tuh. buka cover tadi sama mekanik, bener, timing udah rontok. Akhirnya gue tidak memutuskan ke bengkel tersebut, tapi gue towing waktu itu ke bengkel dekat rumah biar gampang monitoring. Surprisingly tidak ada yang bengkok semua klepnya. Pure ganti timing belt dan tensionernya aja. Timing belt, tensioner semua. Kuat banget Iya, ya. Emang kuat banget Kuat makanya. Berarti ya. Nah, gue juga make ini kan mau 3 tahun ya. Gue pengeluaran paling besar itu beli ban. Beli ban kan bisa 4,5 juta ya. Iya. Sementara buat refresh mesin tuh nggak nyampe. Iya. Gue ganti extra fan. Dinamonya itu yang AC dan yang mesin itu di total 700. Oke. Beneran cuma 700. Kemarin purging juga. Purging mau beliau nih. Cuma Ya cunap ya itu reguler lah, nggak usah Ya. dihitung karena itu maintenance wajib kan. Rutin lah kalau itu ya. Ya, terus gua refreshment ini belt AC sama bearing alternator. Tau nggak dua-duanya berapa? Belt AC sama bearing alternator. Gak nyampe 200.000. Tapi 200.000. Iya, Emang menarik banget ya. Ini kayak ngerawat motor jatuhnya. iya. Ini baru mesin loh, baru Iya. mesin loh, belum yang lain loh. Kayaknya kalau ngomongin mesin kurang kalau nggak dibuka deh. Jadi biar compare kita before after. Ya, ini kita udah buka kap mesinnya nih, mobilnya Bang Andi. Ini kalau boleh tahu nih, Bang, udah diapain aja nih, Bang? Menyala betul. Ya, tadi seperti gue cerita, jadi pas timing belt putus kedua, gara-gara tensioner, udah nanggung lah kita. Kalian yang pasti pertama oversize dulu. Oversize, piston tuh kita naikin masih bisa 3, 0,5, 10, 15. Gue ambil yang 10. Iyalah, Karena biar lebih mesinnya balance. masih bisa. Iya, Biar mesinnya spare lah ya. Iya. Masih bisa spare lagi. Nah, tapi dari awal karena balik lagi dulunya pakai Lancer biar masih ada filter-filternya. Sebenarnya gue makainya udah lama. Open filter tuh mungkin dari 2013 gue. Ini apa KNN? Kanan. Jadi gue dari awal udah bikin piping ini, Oke. udah, tapi mesin masih standar. Jadi gue emang udah menghilangkan standarisasi dari dulu. Oke. Dimulai dari open filter tuh waktu itu. Mulainya napasnya dulu dibenerin. Iya. Gue mau rapi-rapi box filter mau dipasang lagi, nanti cari nggak ada. Box filter mahal. Emang Itu lumayan tuh. Aja mahal. Itu Iya. salah satu barang Avega yang mahal tuh. Bingung juga gue. Karena semua orang pada pakai rata-rata patah. Itu di atas 1 juta loh. Iya, di kapakan itu masih 700 loh mintanya. Oh, Padahal susah. punya dia patah juga. Nah, akhirnya Oke. box filter udah nggak ada, semua dari awal. Nah, pas turun mesin, oversize, terus full system, ke belakang, gua custom, dan kebetulan gua custom di sumbernya langsung, yaitu di Purbalingga. Waduh. Purbalingga langsung. Langsung. Ralingga. Spesialis knalpot tuh Gua ya. minta tolong beliau ngitung dari ini, dia ngitung sendiri buat Avega ini gimana caranya. Plus di waktu 2021 itu, gue juga bengkel lagi lumayan aktif drag race. Oke. Jadi paling enggak mobil jadi mobil cadangan waktu itu. Oke. Konsep nge-build mesin ini persiapannya adalah begitu mobil gue yang lain, Jazz, Cheret, atau mobil-mobil yang teman-teman yang lain yang lagi join udah habis, ini last resortnya mobil ini gitu loh. Oke. Last call. Ya Last 11-12 call. mah masih bisa. 11 detik, 12 detik untuk Kenceng di loh itu 2,1 masih 11-12 bisa. ini. Anjir, untuk mobil manual lumayan. Iya. Tuh. Iya. Lihat mobil beliau sampai soket aja bersih ya. Iya. Nih, no. Bersih ya sih, bersih banget sih ini. Hal yang bisa nggak kita chip kalau masih dipakai Satu tiap lagi. hari. Problem Avega lumayan paling sering di Oil. Oil ini sering banget. Jadi problemnya itu bocor dari body sini nih. Iya. Jadi api terkadang kita lost power, apinya keluar dari samping-samping Oh, iya. dari body coil. Dia casing ininya plastik nggak sih? Yang ininya Iya, kayak- apa besi juga kan? Kayak ABS cor gitu ya. Iya, ABS cor gitu. Besi cor. Jadi nggak terlalu kuat sih. Iya, pasti ada crack lah meskipun Iya. berapa milisecond pasti Iya. ada crack lah. Iya. Jadi kalau boleh ngitung ya, problem karena timing belt tuh gua 2 kali. Oke. Kalau coil gua cukup sering sih.
Ya mungkin karena cara bawa gue juga ya. Kita Ya, bisa itu. buktikan. Betul. Koil sejauh ini adalah koil kelima berarti gue. Koil kelima gue. Iya. Boros. Lu seneng pakai engine brake juga kali, kan lu pernah bilang, Iya. gua pakai rem. Kayaknya Kilometer berapa nih bang kalau boleh tahu bang? menuju 210.000. Mulai 210 ya. Oke lah. Gondrongan dia. Berarti mobil benar-benar dipakai nih bang ya? Iya. Hah? Gua 140.000. Lu berapa? Gue masih 170. Tapi ada common problem Avega di sini yang teman-teman harus tahu, nanti bisa dilihat di mobil gue juga. Intake-nya pasti di kabel tis. Patah. Betul. Karena dia materialnya plastik kan. Tapi kalau di aksen Verna dia bahannya dural. Dan itu nggak butuh lama ya untuk injektor ini ya. Iya. Nggak butuh lama untuk dia patah karena Oh. getaran juga dan Betul. memang bahannya plastik sih. Iya. Itu banyak ya yang gini ya. Banyak. Kita mau benerin juga bingung loh. Karena Iya. ini harus bikin dudukan atau gimana Iya, ya. Serba salah. apa fuel railnya juga. Jadi vital Mau banget. nanya gue, kalau Avega dari barunya nggak ada ya? Ini nggak ada. Oh emang nggak ada ya? Gua itu nambah sendiri nih. Iya. Emang gua masang sendiri, nggak estetik emang. Iya. Terus gue mau nanya lagi, ini karena gue ke tukang AC, nggak ada filter cabin ya? Ada di balik dashboard. Di balik laci. Bongkar baut laci itu ada 2. Tapi kalau mobil lu dari baru nggak ada air filternya. Nah kenapa tuh? Cost cutting. Oh sekali. Soalnya gini gue, tapi sebenarnya lo bisa pasang ya? Bisa. Karena gue sejauh ini mungkin perihal AC udah 3-4 kali lah ya maintenance ya. 3-4 kali, semuanya memang bilang mobil ini dari keluar pabriknya nggak ada Emang nggak filter ada. AC-nya. Oh. Waktu itu baru ada aftermarket filternya, bahkan itu sejak ada Grand Avega aja. Oh, masuk plug and play. Masuk sama. Tempatnya tuh udah ada sebenarnya. Sama Tucson lu juga sama. Iya. Nggak Berarti ada di bedanya. 2013 baru ada nih. Baru ada. Sebelumnya ke Axel kalau nggak ada. Nggak ada. Oh, Nggak ada. terus kita difilter oleh apa? Dulu itu Itu kan filter gitu berarti. modifan nih. Berapa on wheel horsepower-nya? Apa di... Wah, Wah, gue iya. nggak pernah dyno sih. Nggak pernah gue. Gue nggak pernah dyno. Nggak turbo ini. Standar aja. Bener-bener konvensional. Main di mesin, main di pengapian, sama main di udara. Naturally Iya, aspirated lah Iya, ya. bener-bener enak. Sama exhaust aja. Nggak pernah. Takut. Kawan. Iya. Takut gue. Ya, patokannya dari iya. Tunernya kan ngebejek di dyno kan gila kan? Iya. Iya. Nah, itu. Nah, ini kan yang versi modif ya. Nah, ini kita lihat before-nya. Artinya yang nggak diapa-apain. Ini yang versi orinya nih kayak gini nih. Ya. Mau lihat ada kabel tis juga kan di intake. Ada kabel tis juga pasti. Mandatory ya. Iya, mandatory. Pokoknya kalian beli Avega, melihat begini tuh normal. Pastiin aja tuh rapet, udah beres. Gitu. Sama gue lagi ngincer satu nih. Intake yang aksen lama ya, Iya, itu bahannya dural ya. bahannya dural. Jadi Jadi nggak plastik kayak sejak gini. Avega jadi plastik. Pas masih aksen Verna, bahannya dural semua. Tapi sama nggak ya? Volumenya semua Pasti beda hitungan. beda ya? Beda hitungan. Ini pasti udah ngejarnya sih efisiensi sih. Efisiensi. Iya. Efisiensi full fuelnya. Jujur udah masuk di keranjang juga sih. Iya. Copotan-copotan tuh udah masuk di keranjang. Nah, kalau standarannya seinget gue nggak nyampe 90 horsepower. Ya, 96. Oh, 96 berarti nyampe lewat dikit. Tapi bobot mobilnya kan enteng ya, relatif enteng lah ya ini. 1 ton kecil sih. 1 ton kecil Iya, kan. dan nggak ada amenities gitu kayak elektronik dan segala macam, nggak ada, kosong mobil. Iya ya. Kosong. Nah, Si ngomongin mesin kan tadi kan Om Andi bilang kan kalau dulu Aryan naik Lancer kan. Iya. Sebenarnya mesin Hyundai di era ini tuh itu masih kerjasama dengan Mitsubishi. Iya. Waktu itu Om juga pernah highlight kan di video Green Boys ya kalau nggak Iya. salah. Waktu itu kan, iya. Waktu itu Om Andi juga pernah highlight di video Green Boys kalau ini adalah mesin Mitsubishi kan, gitu. Nah ini sebenarnya mesin Alpha Engine ini Hyundai, ini adalah mesin yang kerjasama sama Mitsubishi. Gitu. Yang diambil kan basisnya 4G ya kalau nggak salah. Iya. ya. Dibeli Hyundai, blueprintnya
jadi G4. Jadi G4. Dan Dibalik gue baru tahu ketika kopdar sama mereka bertahun-tahun punya ini. Gila sih. Nanti gue nggak salah milih kan. Iya. Bener-bener feel loh itu. Iya. Nggak bohong sih. Iya. Dan commonnya ini mesin Lancer, bener 1500. Satu lagi ada di pickup Mitsubishi T-Shock What? Iya, Iya. iya, iya. Dan 120 SS. T120SS. Familiar banget sama mesin ini, cuman Iya. bedanya ada update teknologi gitu kan. Kalau dia masih karburator, nah ini udah pakai single point injeksi ya. Oh. Makanya gue Iya. pas dulu pertama kali banget nyoba Vega tuh, wah itu udah nggak mikir udah. Gila ini laser. Besoknya gue bener-bener besoknya nggak nunda 2 hari banget. Besoknya gue langsung Dealer tanpa ya. gue tahu ini Mitsubishi, tanpa gue tahu ini baru tahu kemarin ngobrol Iya. sama kalian gitu. Oh jadi kita yang reveal ternyata. Setelah 13 tahun loh, men. Gila gue bilang. Tuh. Dan lucunya blok mesinnya Avega kan ya. Ini kalau lihat dari ukuran bornya ya, itu kan memang identik dengan Lancer ya. Iya. Itu masih dipakai juga sampai expander. Iya. Sampai Stargazer bahkan Sampai sekarang. Stargazer Sama masih ya? sama. Ah, Ukuran bornya masih sama. Harusnya kalau pada pakai Stargazer masih sungkem dulu. Nah ini awal tuh dari sini mesinnya. iya. Kalau lu udah apa aja nih modifnya nih? Nggak ada. Mesin nggak Ini ada. dong velg ya. Iya, pelek aja. Interior Nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Full ori. Gue full ori mengedepankan reliabilitas anjay. Tapi gaya tetap nomor 1. Boleh, boleh, boleh. Karena sebenarnya aslinya juga lu nggak butuh diapa-apain emang. Iya. Emang. Dan gue jujur ini gue wrapping spotlight untuk sementara aja karena gue parkir di luar semua, parkir di luar dan gue parkir di luar bareng sama Innova di tahun yang sama, bulan yang hampir sama. Hah? Jujur Innova hancur duluan catnya. Oke. Lah, pasti kan Di orang laptop yang taunya Hyundai duluan yang belandus Iya, kan. ini enggak. Jadi ini gue wrapping sebenarnya karena gue akan repaint. Ini udah catnya habis, atas juga habis pernisnya. Udah ngedop. Velg gue standar, gue suka velg standar semua. Ini gue cat doang. Velg standar, ya Nah. gue main di mesin aja sih. Nah kalau Belum dalam gue nih, cuman di... peleknya masih ada Easter egg lagi sebenarnya Avega. Nah, Apa tuh? jadi kalau Avega kan standarnya itu peleknya ring 15. Ring 15 lebarnya cuma 5,5. Tapi bannya dikasihnya lebar. 185, 55, 195, 55 ya. Iya. Tapi kita ubah nih, kita berdua rubah jadi 185, 55. Nah, tapi karena lebar bannya cuma 5,5, kempes terus. Banyak kelihatan kempes terus. Iya, kempes terus. Hampir setiap hari kita. Nah, lebar ban gua 6,5. Velgnya ya. Iya, 6,5. Peleknya 6,5, berdiri tegak. Jadi ini udah rata body nih. Iya, dan dia Gue rata. masih jauh nih. Iya. Gue masih ada bisa 2 inch lagi. Betul. Jadi diameter pelek bisa mempengaruhi looks bannya sih sebenarnya. Nah, ini contohnya di Avega ini. Ini standarnya jauh loh. Masih jauh nih. Iya. Oh, udah Masih deket jauh. lagi. Yang orinya tenggelam banget ya. Tenggelam banget Tenggelam. emang. Tapi masalahnya gue suka velg trik. Pelek orinya emang enteng, enak. Iya. Hmm, Enteng banget kalau lo pegang juga 1-2 jari gini keangkat kok. iya. Enteng Dan ini banget. gua akuin lebih berat emang. Betul. Benar-benar mempengaruhi keseharian sih. Jadi lebih berisik juga. Nah, gue jujur udah ganti setir kan ya. Ah. Upgrade setir dari yang standarnya. Ah. Nggak tahu kenapa pas gue ganti setir ini, Ah, jauh berat, lebih berat sih ini. Ya pasti ya, secara Ya. dimensi beda. ah. Tapi gue nggak tahu kenapa kalau kita balikin ke setir standar, gue belum mau cari tahu juga sih. Kalau balikin setir standar, fine, semuanya normal gitu. Tapi begitu balik ke setir racing nih, gue ada 2 setir. Itu kalau belok yang rada kita nggak terlalu jalan, lagi parkir gitu, Iya. bunyi ger ger. Nah, gue nggak tahu itu. Tapi gue sampai detik ini Aneh tidak ada banget, masalah dengan power steering, tidak ada masalah dengan apapun. Itu masih misteri tuh ya. Apa ya? Toleransi bosnya kali ya? Iya, Mungkin sih. ya. Dan suaranya tuh di dalam, bukan di luar. Iya, di toleransi Iya. di steering bosnya yang Benar, hubnya. benar. Hubnya. Jadi jangan kaget tuh teman-teman kalau yang ganti ke setir Betul. racing ya. Mungkin akan ada bunyi-bunyi itu sih.
Jadi solusinya nggak usah diapa-apain. Iya. Nikmatinnya setir Kalau buat nyari ini. nyari kenyamanan Iya. emang Iya, pakai pakai setir standar abu-abu. aja berarti ya. Setir standar aja. Kalau bisa ngimpor setiran versi luar negeri bagus sih. Nah, Oke, pertanyaan nih. Ya, Ini berapa modif harga total kira-kira yang itu berapa? Ah. Biar pada penasaran kan? Ayo lo. Ini modif berapa? Berapa? aduh. Jujur sih ya, gua dulu kali ya. Oke. Iya, boleh. Yang Maintenance ada itu nggak? bentukannya dailyable. Nah, Iya. ini kan daily culturean lah ya. Ada gaya-gayanya lah dikit gitu. asik. Jadi kalau lihat nih dari depan, hampir ya lupa. Ini grill standar Avega. Nah, nih udah gue convert. Dan ini convert versi aksen luar negeri, bener. Nah, gue dapetnya klaimnya yang jual bilang nih versi Turki. Gue lihat di IG bener. Jadi di sana ada aksen Verna yang top of the line. Top of the line itu dia ada garnish chrome di setengah ini. Nah, kalau yang Verna biasa, aksen biasa, chrome-nya hanya keliling sini. Gitu. Dan kalau lihat kan dia jedok nih, Berapa tuh? karena emang grillnya lebih masuk ke dalam. Berapa? Udah ngaku aja berapa? Berapa? 250.000. Mesti banget ya berarti ya. Terus apa lagi? Berarti itu. Cuman beli Terus di mana? mau dikit ganti nggak bawaan nih? Enggak, ini bawaan Oh, ini dari bawaan Avega semua. Bawaan Avega ya? Avega GX kan. Ada bang Avega ya? Iya. Terus velg. Velg Velg ini apa dong berarti? Set. ya bannya dulu dah. Tuh, Velg 800 kali lah. 4. 3,2. Velgnya mahal. Velgnya jujur dapat harga teman. Ya, berarti kalau di total 10 lah ya. Ya. Ini semua 10. Ya itu kayak kaki only grill 10. Nah, ada convert lagi di belakang. Ada lagi convert lagi yang di belakang. Convert apa tuh? Iya, ada bedanya. Waduh, merok. Nempel banget nih merok. Nah, gua nambah ini. Ini dikasih redo. Ini ntar kameranya nggak naik. Nah, Itu lampu apa itu? Dikasih dia. daripada nggak dipakai kan? Iya. Iya. 0 rupiah ini, 0 rupiah. Ini rupiah dikasih redo ya. Ya. Tapi kenapa banyak Hyundai kalau ngumpul pada pakai gitu dah? Soalnya ini, aduh. Ini sebenarnya bukan dari fog lamp. Sebenarnya lampu forklift, Bang. Lampu forklift itu sebenarnya. Ini headlamp forklift. Ini headlamp forklift. Headlampnya forklift sebenarnya. Oh, ini berarti lu tempel berarti nih, Pak. Iya, headlamp forklift. Iya. Nah ini lu assign ke apa? Ke rem atau ada switch? Nggak nyala ini. Nggak nyala, Ini belum dummy. nyala. Dummy. Tapi biasanya kalau teman-teman bikin switch baru. Ya. Jadi rear fog lamp pada umumnya lah. Enggak jadi rem? Enggak jadi. Oh rem. fog lamp aja ya? Iya, Merah? Merah. Wow, ini di Scotland merah aja sebenarnya. Iya. Kan dia headlamp kan Oh. putih. Ini aslinya clear tapi di stiker merah. Nah, tipsnya biar nggak terlalu terang jadi RFL. Iya RFL ya namanya. Di stiker merahnya double. Iya. Nah, itu udah lumayan aman dah. Ah, Apa lagi? balik lagi ke konvertan. Gua beli emblem Koreanya. Ih, itu yang ngeri tuh. Aksen. Aksen. Nah, itu emblemnya masih Avega, tapi udah di wrapping, udah dilepas berarti Wrapping, bener. lepas. Udah dilepas. Nah, terus apa lagi? 10 setengahan lah. Nah, ya. Oke, Om Andi. Waduh, kita ke depan Ini lagi banyak berarti. nih. Nah, ini nih. Kalau di dalam sih standar lah, coba lu dari sini. Ini View di lihat dalam dalam. lain ya. Pustir ya. Setir, terus panel center panelnya tuh gua repaint tuh. Karena jujur Itu ya? iya, Iya. yang lain warna karbon ya biasanya. Karbon abu-abu deh kalau nggak salah. Pustir berapa, Om? Setir ini gua dapet lagi diskon lumayan waktu itu sih 11-an ya, 11. Nah, ini Nah, tuas Shift- itu shift knob? aftermarket biasa itu, Oke. bukan bright ori-nya. Murah itu murah, gopean paling. Iya. Biar Nah, biar itu biar tinggi ngeripen aja itu ya. resiko tuh waktu itu tuh. Oh iya. Ngeripen itu agak resiko tuh, ngeripen center panel. Nyopotnya kan gambling zaman Iya. dulu. Oh Nyopotnya iya. tuh Patah apa potong patah patah dulu apa kan. enggak nih? Plastik Dulu Korea namanya juga. Belum ada ilmu-ilmu YouTube. Iya. Siapa lu pernah nyopot center Iya. panel? Bahkan dulu kan dijual dipisah kan yang copotan plastik yang bahannya kayak karet gitu. Nah, dulu kita tahun itu mana ada. Iya. Iya kan? Nah, akhirnya berani nyopot panel. Sebenarnya kenapa? Kan dia karbon ya, karbon abu-abu.
agak cemen buat gua warnanya tuh. Di gua Karena masih gitu abu-abunya kalau karbon hitam kan keren ya. Iya. Ini karbonnya abu-abu. Nah, sesuai STNK-nya minibus. Jadi gua lumayan memperlakukan dia minibus. Lu masih ada yang ketinggalan tuh, di power window belum lu repaint. Oh, Apa? tuh. Nah ini karbon aslinya nih. Enggak itu karbon yang itu. Itu. Ya, nah itu tuh Master warnanya. Switch. Itu aslinya. Di mobil gue gitu warnanya. Nah itu warna itu panelnya. Nah kalau di ban semua gue standar mesin. Sih. Paling Wrapping berapa nih? wrapping murah temen gue ini. Berapa? Nggak nyampe 5 juta gue dikasih kemarin buat sementara. 5 juta lah ya? Iya. Mau repaint, repaint nih gue lagi nyari-nyari sih jujur. Nah kalau mesin mulai dari kalau gue nyaranin urutan pertama ya kalau lo mau bikin Avega lo enak dulu gue saranin dulu header dulu sih header dulu main dari exhaust system pembuangan lo udah enak abis itu lo mau kemana enak semua Oke. header nih waktu itu gue bikin sampai belakang tuh lah ya 4,5 juta lah ya 4,5 juta sampai belakang belum mama masang belum mama pipa-pipa tambahan ya 5 juta lah kita anggap ya. Terus ini kabel Kabel ignition, busi, ya. Kabel busi berapa tuh? racing yang ini sejutaan ya nggak salah Jutaan. ini sejutaan nih 4 biji Berarti 6 dah tuh 6. Mesin only itu 6. Iya. apalagi nih sama filter nih 1,5 1,5, 7,5. 7,5. ini sebenarnya diameternya kecil ini 3 inch tapi gue pakai yang diameter lebih gede di pipanya Oh lu ngincer penyempitan betul ya kan? ngincar penyempitan Jadi bisa tidak sempit, masuknya bisa lebih Iya. deres. jadi Ya kan? kalau saran jangan pakai pipa yang kecil pipa yang gedean biar lebih Iya. deres Biar airflow-nya Ya, lebih cepat konsepnya masuk. kayak velocity stack lah ya. Iya, kayak Ya. velocity stack bener. 1,5 ya nggak seberapa lah kalau mesin nah itu tuh yang susah ngitungnya waktu itu karena semua ganti piston naik ring naik terus parking semua jatuhnya di bill gua sih kebetulan juga waktu itu sekalian permajaan kaki-kaki tapi untuk di momen mesin aja gua rasa sih 10-an habis ya 10-an Berarti 11, clear 11 kan? Iya. Wrapping, 21, wrapping goceng. Tambah berapa tadi? Lumayan untuk mobil ini sebenarnya Kayak 30 something lah ya. 30 something. kaki-kaki nggak usah dihitung gua seneng kaki-kaki standar Avega Bener. lu mau belok di tol apa tuh mau masuk Brigif tuh tikungan tuh Iya. 120 juga Pasang rem di situ. Masih sanggup keren. santai aja. Di tau kan kalau di Bintaro, arah ke Jor, itu kan Iya. tikungannya juga menantang juga tuh. Masih Wow, bisa cepet, santai aja. masih bisa cepet, Santai. santai. Iya. Nggak kejedot pala lu. Tapi nyali lu emang. Iya. Nah, Bagian R juga. itu. itu sih gua nggak tahu kenapa mobil semurah ini ya gitu Iya. tapi stabilnya segitu ya Iya, bener. Ini mungkin selling pointnya gara-gara suspensi belakangnya nih. Iya, bener. Kita lupa Lewat mention tuh. tadi itu, hampir aja kelewat. Suspensi belakang. belakang APO itu full independent. Ya. Itu yang hampir nggak ada di kelasnya hampir nggak ada. Kalau ada berarti kan harus tahunnya mundur kan? Iya. All New Corolla, Lancer, iya Mazda Familia, Ya. gitu aja kan? Yang sedan kecil, yang Civic seukuran City gitu compact. Honda Dan yang itu Civic independen ya. nggak? Apa tuh? Yang karena Udah, Kenapa? udah, Udah. karena udah independen juga. independen. Kan basicnya sama, ini kan di facelift aja. Ganti buntut aja sebenarnya. Iya, kan? ganti buntut sama di facelift kan. kalau mau naik mesin upgrade Bimantara Nenggala Iya. Bimantara Nenggala Bimantara 4G63 Nenggala tuh itu, mesinnya tuh. 4G63, mesin Mitsu beneran. Aduh, Iya. banyak yang dulu mesin Iya. mesin Mitsu beneran. Tapi dinamain di mesin Hyundai Sirius Sirius. Engine. Iya. serius. Sirius. Berarti kalau bicara serius ada Hyundai lagi yang lain tuh, Trajet. Iya. Trajet. Transit basis. Nah, kalau Bimantara Nenggala itu Oh, iya. Bimantara 4G63 4G63 2000 berarti cc. Hyundai Elantra yang Gen 1 4G63. plug and play ya kesini Nah, itu kita harus Paksa bisa tuh bang. Nah, kalau compare di sini kita nggak bisa nggak bicara irit, nggak bisa tapi bisa bicara di mobil gua. Jujur, nih gua speknya benar spek tempur. iya Gue pakai oli diesel iya iya 15 W40. Oke. Bensin gue pakai Ron. Kenapa oli diesel? Kenapa semua orang tahu nih? Iya. Kenapa oli diesel? Di Avega itu
di buku manual ya. Kalau udah umur olinya itu udah 2000 kilo, kita diwajibkan top up oli. Oke. Karena buku manualnya bilang mesin lu susut oli. Oke. Itu Gila udah ya, pasti, jujur ya. Iya jujur. Dan dia udah pasti top up-nya tuh 500 mili. Nah itu pun kalau di 2000 kilo kita top up 500 mili, mahal. Betul. Ya kan karena oli aja seliternya aja bisa 90.000 kan. Iya, iya. Nah solusi gue ya udah, hubung di mesin juga udah berumur juga kan. Nah ini salah satu advice juga nih buat yang mau ngambil gitu. Gue pakai oli 15W40 diesel Iya. untuk mengurangi vampir olinya itu. Iya. Tapi dengan satu syarat, lu pakai oli sekental apapun, kalau lu pakai bensin yang nggak bener, susutnya juga sama aja. Sama aja. Ya, benar. sama aja. Susutnya bakal sama aja, bahkan nambah kerak iya. Iya. Habis nambah kerak, suhu mesinnya ikut panas, olinya nguap, air radiatornya ikut nguap. Nah, Andi pun mengiyakan. Iya. Karena kalau gue pribadi, karena udah naik begini ya, udah oversize gini, gue sekarang pakai di 040 sih jujur. Oke. Nah, mau 40. Sorry, 5W40. 5W40. Gue di 5W40. 5-nya keencerannya buat gue bantu, kalau nguap gue nggak masalah sih. Gue cukup orang yang cukup 2 minggu sekali gue ngecek oli apa semua Iya, mandatorinya Iya. emang 2 minggu. mandatory. Tapi Jadi kalau 2000 lah kalau buku manual. 5W gue butuh keencerannya biar agak enteng aja sih. Kalau gue Bener. nggak takut berkurang. Kalau penguapan pasti ada di Avega, dan aslinya ya sebenarnya 1040 lah ya. Ya, jadi setelah kita ngobrol sama Bang Andi sama Om Irfan ya, kesimpulannya ini berarti buat kita orang yang lagi cari mobil di harga 50 jutaan, Hyundai Avega ini oke banget nih buat dibina nih. Banget ya. Iya, soalnya perawatannya murah dan relatif badak lah ya. Badak, Iya. lumayan. Kalau gue boleh saran, ya karena gue bengkel ya. Iya. Gue banyak tahu customer dengan angka yang misalnya punya budget nanggung 70, 60, 50. Biasanya dengan angka 70, 60, 50 itu larinya either ke pengen agak culture dikit, pasti nyari CR-V Betul. atau nyari Yaris. Yaris, itu pun susah. X-Trail jatuhnya ke mobil gede semua gitu. Ya. Avega itu hampir nggak dilirik nih untuk di ranah itu, karena mungkin apa? Sedan, terus satu sedan, kedua, wah Hyundai gitu kan. Padahal, wah, lu bicara harga 50-60 juta dapat CR-V Gen 2 misal, tapi Gen 2 awal 2008, 2007, 2006 ini di harga itu lu masih dapat tahun agak mudaan di 2012 dan ada lu agak save umur sedikit di situ. Iya. Dan permajaan ulangnya nggak akan separah itu gitu ibaratnya, separah mobil-mobil Si yang di harga itu tapi lo dapat yang tahun lebih tua gitu. Betul. Jadi problem-problem di mobil tua dalam tanda kutip nggak muncul di sini gitu. Ya, buat teman-teman semua yang mau cari bengkel di daerah Cinere, bisa banget nih mampir ke YT Auto Service ya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita ya. Thank you. Thank you.